Halo anak-anakku semua. Sekarang kita akan belajar tentang mata pelajaran matematika statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang data. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengumpulkan data terlebih dahulu. Ya, setelah mengumpulkan data, kemudian kita menyajikan data tersebut bisa berupa tabel, dalam bentuk tabel dan juga dalam bentuk diagram. Ya, seperti ini ya. Kita siapkan alat-alatnya anak-anak supaya statistika yang kita pelajari dalam membuat tabel dan membuat diagram itu dapat hasilnya bagus ya. Seperti ibu nih, ibu siapkan penggaris, ada hapusan, kemudian ada pensil warna, spidol dan sebagainya. Ya, kita mulai ya. Ya. Data yang terkumpul yaitu tentang mata pelajaran favorit. Ya, perhatikan, mata pelajaran favorit, mata pelajaran yang disukai oleh anak-anak kelas 4. Ternyata datanya sebagai berikut. Ini anaknya ada berapa, yo? Betul, itu nomor 1 sampai 30, berarti ada 30 anak. Kita akan mengumpulkan anak yang menyukai mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita kumpulkan ya, kita hitung. Kemudian kita masukkan ke sini datanya. Kita hitung bersama-sama bahasa Indonesia, kita centang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 anak. Kita tulis di sini ya, bahasa Indonesia itu ada 7 orang atau 7 anak. Kemudian yang menyukai matematika, kita centang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 anak atau 6 orang. Kemudian kita tulis kembali seperti ini. 6 orang atau 6 anak atau 6 siswa boleh. Kemudian yang menyukai pendidikan jasmani, ada berapa anak? Kita centang lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita perhatikan, mungkin ada yang terlewat nih Ibu ya. Ada 5, benar ya? Ada 5 orang. Kemudian yang menyukai pelajaran IPA, ya, mata pelajaran favorit IPA, ilmu pengetahuan alam, yaitu 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang. Kita tulis 4 orang. Kemudian yang menyukai mata pelajaran kesenian, kita centang lagi kesenian. 1, 2, 3. Ada 3. Tulis di sini 3 orang. Kemudian yang mata pelajaran favoritnya adalah IPS, ilmu pengetahuan sosial. Kita centang dulu. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kita tulis 4. Sekarang kita jumlah dulu, nak. Ini jumlahnya harus 30 orang. Kalau tidak 30 orang, karena ini anaknya ada 30 orang, berarti ibu tadi mencentangnya ada yang terlewat. Ya, harus sesuai. Kalau ini 30, di sini nanti jumlahnya harus 30. 7 ditambah 6, 13. 13 ditambah 5 itu 18. Tambah 4, 22. Ditambah 3 itu 25. 25 ditambah 4, 29. Wah, nggak cocok. Kurang 1. Coba kita lihat lagi. Apa yang kurang, yang belum dicentang?
Ini sudah. Oh, ini penjas. Ini penjas belum dicentang, Nak. Penjas kurang 1. Kita tambahin ya. Penjas berarti bukan 5 tapi 6. Nah, ini 6, Nak. Udah ketemu 6. Kita hitung kembali. Tadi 29 sudah Ibu tambahin 1 berarti benar. Sudah 30 orang. Nah, ini baru sesuai ya. Kita mengurutkan, mengumpulkan data ini sesuai dengan ini. Kalau belum sesuai harus disesuaikan dulu. Harus sama. Lalu kita bisa menyimpulkan kesimpulan dari data tadi. Jumlah siswa yang menyukai mata pelajaran BI ada 7. Kita tulis 7. Jumlah siswa yang menyukai mapel matematika ada 6. Tulis. Jumlah siswa yang menyukai mapel penjas ada 6. Betul, kita tulis 6 orang. Jumlah siswa yang menyukai mapel IPA ada, kita lihat tadi, ada 4. Tulis 4. Jumlah siswa yang menyukai mapel kesenian, kita lihat kesenian ada 3. Kita tulis 3. Jumlah siswa yang menyukai mapel IPS ada, kita lihat ada 4. Kita tulis 4 orang. Nah, seperti ini ya anak-anak ya. Perhatikan, ini harus sesuai dengan data yang masuk. Nih, lihat. Lalu, sesudah kita mengumpulkan data seperti ini, kita akan menyajikan data dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram batang. Perhatikan cara membuat tabelnya. Ya, tabel. Coba perhatikan. Perhatikan baik-baik, jangan sampai nanti kamu salah. Di sini kolom yang pertama, mata pelajaran favorit. Sesuai dengan tadi, data yang kita kumpulkan. Lalu sebelah kanan adalah frekuensi atau banyak siswa. Coba diperhatikan. Lalu kita tulis kembali apa yang kita tulis tadi. Ini bahasa Indonesia, kita tulis di dalam tabel ya. Sama seperti ini. Coba diperhatikan. Lalu frekuensi atau banyak siswa ini sudah kita tulis, kita pindahkan. Ya nak ya, kita pindahkan. Bahasa Indonesia ada 7. Matematika 6. Penjasnya ada 6. Ya. Kemudian IPA 4. Kesenian 3. IPS 4. Tadi totalnya semua jumlahnya ada 30. Nih, kita sudah membuat tabel. Ya. Nih harus sesuai dengan data yang kita kumpulkan tadi. Lalu kita menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Perhatikan Ibu. Pertama-tama kita buat garis, ini namanya garis mendatar atau garis horizontal. Yang ini garis vertikal atau membujur. Lalu kita sesuaikan mata pelajaran favorit. Nih di sini. Kita tulis kembali mata pelajaran favoritnya apa? Bahasa Indonesia. Kita singkat aja BI ya, nak ya. BI. Matematika Ibu tulis MTK supaya tempatnya tidak cukup. Penjas Ibu tulis PJS aja ya. Kemudian IPA urut seperti tabel loh ya, nggak boleh dibolak-balik loh ya. Lalu kesenian Ibu tulis kes aja. Terakhir IPS. Nah, seperti ini. Perhatikan. Nih, sesuaikan dengan tabelnya. Harus sama. Lalu kita angkanya dilihat. Oh, paling tinggi itu angka berapa? 7 ya nak. Paling tinggi angkanya 7 ya. Kita tulis 7 itu berarti di sini perpotongan di sini ini 0. Lalu ini 1, ini 2, 3, ini 4, ini 5, 6, 7. Nah, 7-nya berarti di sini ya, karena ini 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 di sini. Lalu caranya bagaimana membuat batangnya?
Ambil pensil dulu. Jangan ikut-ikutan Bu Tias ya. Harus kamu pakai penggaris. Ikutin nih garisnya. Lebih baik pakai buku kotak kecil nak, supaya gampang. Bahasa Indonesia itu disukai oleh 7 anak. Kita hubungkan bahasa Indonesia dengan garis tipis-tipis dengan angka 7 nak. 7 itu di antara 6 sama 8 ya di sini ya. Lalu kita tarik garis kiri. Maaf, ini karena tangan kiri Ibu megang kamera, jadi nah agak mencong. Gini ya. Kita beri warna. Terserah warnanya kesukaan kamu apa. Warna yang kamu sukai apa. Batangnya diberi warna nak. Atau diarsir boleh. Ya, jadi bahasa Indonesia itu berhubungan dengan angka 7 karena bahasa Indonesia itu ada 7 anak. Kemudian matematika. Matematika itu disukai oleh 6 orang. Kita hubungkan matematika dengan garis putus-putus dengan bilangan 6 ya, jangan terlewat 6. Seperti ini, kita garis, kita ambil kiri sedikit, kita ambil kanan sedikit, kemudian kita hubungkan atasnya. Ini dengan angka 6 ya, bukan dengan angka 7. Seperti itu. Lalu ambil pensil warna kesukaan kamu, warnanya apa? Ibu ambil biru, lalu kita warnain. Birunya copot. Seperti ini ya. Dan seterusnya. Seperti itu. Batangnya nanti ada berapa? Ayo, batangnya ada berapa? Batangnya harusnya ada, karena mata pelajaran favoritnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka nanti batangnya ini ada 6 batang. Ya, paham? Ini Bu kasih contoh 2. Selanjutnya kamu mengerjakan sendiri ya nak ya. Penjas itu nanti berhubungan dengan 6 lagi nak. Penjas itu nanti dihubungkan dengan bilangan 6 lagi. Lalu IPA dihubungkan dengan, ini lihat. Oh, dengan 4 nah, 4. Nih, pakai penggaris ya. Di tangan kiri Bu megang kamera jadi nggak bisa megang penggaris. Lalu kesenian. Kesenian itu angka 3 nak. Nah, seperti ini. IPS berhubungan dengan angka 4. Sama dengan IPA. Nah, ini belum selesai loh ya. Kita bikin batangnya dulu seperti batang warna merah dan biru. Kita ambil kiri sedikit, ambil kanan sedikit, lalu diwarnai lagi. Gitu. Seperti ini. Dan seterusnya. Nanti batangnya ada 6 warna-warni. Ya nak ya. Jadi inilah cara mengerjakan statistika, yaitu mengumpulkan data, membuat kesimpulan, kemudian membuat tabel, dan membuat diagram batang. Terima kasih anak-anak. Selamat mengerjakan tugas-tugas kamu dengan baik. Bye-bye. Dadah.